pemilik upacara, kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Jumat 20 Mei tahun 2022 segera dimulai. Lanjutkan. Suatu pengetahuan yang telah kita dapat dapatkan dan kita mulai. Indonesia Selesai. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Yang dihormati Bapak Ibu Guru, anakku sekalian yang saya banggakan. Berbicara tentang generasi muda Indonesia, marilah kita tengok sejenak generasi muda di era tahun 1900-an. Generasi muda saat itu menjadi pelopor persatuan dalam simbol tanah air, kebangsaan, dan bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda.
Generasi muda memiliki semangat tinggi untuk melakukan perubahan. Semangat itu muncul ketika mereka melihat suatu kejanggalan pada bumi pertiwi. Namun, bila melihat di masa kini, apa yang kita dapat melakukan sebagai generasi muda? Indonesia saat ini tidak membutuhkan generasi pemalas yang mudah terpengaruh dampak negatif globalisasi dan tidak mengindahkan nilai-nilai luhur bangsa. Tetapi bangsa Indonesia sangat membutuhkan generasi muda yang memiliki jiwa nasionalis. Generasi muda yang memiliki jiwa nasionalis, religius, semangat tinggi, dan generasi muda yang berani berpendapat, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab. Banyak hal yang harus dibenahi dalam diri kita, mulai dari hal-hal kecil hingga ke hal-hal yang besar. Dari cara kita berpakaian, bertutur kata, bergaul, dan lainnya. Marilah lihat di sekeliling kita, banyak saudara kita yang telah mengenal rokok, narkoba, pergaulan bebas, dan tindak kriminal lainnya. Banyak hal yang menyebabkan ini semua, salah satunya adalah kurangnya kepedulian kita untuk berpikir sebelum bertindak. Bila kita telah berpikir apakah akibat dari melakukan suatu hal yang tidak bermanfaat, maka seharusnya kita meninggalkan hal tersebut. Masih banyak hal positif yang dapat kita lakukan. Salah satunya kita dapat terus mengembangkan potensi yang kita miliki. Seperti contoh, bagi yang pandai melukis, haruslah berkarya lewat coretan-coretan indah di atas kanvas. Bagi yang pandai di bidang seni, kembangkanlah seni budaya Indonesia. Bagi yang pandai dalam bidang olahraga, haruslah berlatih agar suatu saat dapat mengharumkan nama baik bangsa di kancah internasional. Setiap orang memiliki potensi masing-masing, dan yang mengetahui potensi tersebut adalah diri kita sendiri. Maka janganlah ragu untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Alhamdulillah, ini apa yang saya baca yang singkat ini penuh bersih, bermanfaat untuk kita semua. Untuk kita Bapak Ibu Guru dan pegawai, mari kita akan coba meninggalkan hal-hal yang kurang. Menurut kita apa yang selama ini menurut kita tidak baik, mari kita akan coba bangkit di hari tanggal 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional, yang jatuh pada hari Jumat, hari yang sangat keramat. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu pegawai, mari kita akan mencoba memulai sesuatu yang baru. Apa yang sudah dilakukan sebelumnya yang baik-baik silahkan ditingkatkan, yang kurang silahkan ditinggalkan. Untuk sekarang sudah kita memulai mengevaluasi diri kita, begitu juga dengan anak-anakku sekalian. Setelah nantinya yang tadinya banyak anak-anak kita, mudah-mudahan di antara anak-anak kita yang mengikuti upacara ini tidak ikut terlibat seperti kemarin yang tawuran-tawuran di lapangan. Tinggalkan itu kalau memang ada anak-anakku sekalian, karena kalian masih dalam berproses, kalian masih dalam tahap belajar. Perhatikan itu, lingkari tahap belajar itu, bungkus rapi-rapi. Seperti apa siswa seorang terpelajar melakukan aktivitas sehari-hari. Begitu juga dengan kita semua. Mari kita melangkah ke depan. Kita berangkat dari ruangan kita, karena sekolah ini adalah rumah kedua kita semua. Baik Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu pegawai, serta siswa. Berangkat dari kelas kalian, kebersihannya seperti apa? Karena setiap hari sudah diatur
Yang tugas piket hari-hari itu tidak kurang dari 5 sampai 6 orang. Bekerjalah dengan baik, ikuti petunjuk yang ada di depan kelas kalian. Di sana di tembok sudah ditempel semua, supaya tidak ada kelas yang kotor, sehingga apa yang kamu diberikan oleh Bapak Ibu guru, ilmu yang setiap hari tidak kurang dari 6 sampai 7 bahkan 8 jam kalian menerima ilmu. Kalau itu dimanfaatkan dengan baik, dari masing-masing ilmu punya latar belakang yang berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu kepada anak-anakku semua, fasilitas yang ada di sekolah, baik itu kamar mandi, ruang kelas, lingkungan sekolah, tolong diperhatikan. Kamar mandi terutama yang sering menggunakan, mohon disiram ya dengan bersih. Apabila kotor, silakan berpikirlah untuk bagaimana cara membersihkan. Ajak teman-teman kamu, mungkin pada saat jam pelajaran penjas yang pada saat itu kalian belajar di lapangan seperti tempat kalian berdiri ini. Inilah ruang kelas orang pendidikan jasmani dan olahraga atau PJOK, itu di sini, bukan di kelas sana. Itu artinya apa? Itu artinya lapangan ini tidak boleh kotor. Di sekitarnya ada beberapa pohon, ini bisa dihitung pakai tangan. Kalau kamu lihat daunnya jatuh, tidak perlu diingatkan, tidak perlu diminta, tidak perlu dibimbing sama Bapak Ibu guru. Itu adalah suatu hal keharusan yang harus kamu lakukan. Begitu juga dengan bak sampah yang di dalam kelas. Ketika pada saat jam olahraga, keluarkan semua, taruh di tempatnya di luar. Sehingga pada saat itu pelajaran penjas tidak ada lagi kelas yang kotor, sekeliling kalian kotor, bahkan sampai kamar mandi pun tidak ada yang kotor. Mohon kepada Bapak Ibu guru penjas supaya dimaksimalkan anak-anak kita pada saat pelajaran penjas, terutama di depan di sana, di depan pintu gerbang, karena setiap malam dipakai jualan. Saya lihat puntung rokok, kertas-kertas pada berkeliaran. Pertanyaan kita, siapa akan bertanggung jawab? Sekolah sebaik ini masih ada orang tidak peduli tentang sekolah kita. Ini yang saya sesali sekali. Sekolah di jantung kota mestinya ini akan jadi potret cermin sekolah di Lombok Barat, baik itu yang segi fisik maupun segi akademik maupun non akademiknya. Nah, dari itu lewat kesempatan ini saya menghimbau kepada kita semua, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pegawai, mari kita akan tingkatkan semangat kita, mulai dari gimana kita duduk di ruang-ruang tertentu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Habis ini kalian belajar, tidak ada yang pulang, ya, tidak ada yang pulang. Nanti akan kita lihat akan seperti apa hasil dari apa yang saya sarankan pada pagi ini. Mohon kepada anak-anakku sekalian, sebentar lagi kalian akan ulangan semester. Itu artinya minggu-minggu ini penuh dengan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang memberikan pelajaran prakarya nanti untuk ngambil nilai. Begitu juga dengan pelajaran lain seperti pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah bimbingan kepada kami dalam menuntut ilmu sebagai bekal dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa dan diri kami. Agar kami, siswa-siswi yang berbakti kepada Bapak Ibu guru kami, sopan dalam bertindak, berbicara dan tekun bekerja dalam segala hal. Ya Allah, dan saudara muslimin muslimat kami, sehingga kami dan mereka menjadi insan yang disiplin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan.